Ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengarahkan kami, memimpin kami dalam seluruh kebenaran, sehingga renungan kami, pikiran kami, hati kami, hanya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pertama-tama kita akan bahas sebagai lanjutan daripada apa yang selama ini kita bicarakan, yaitu pembahasan tentang apa yang Yesus lakukan dalam Matius pasal yang ke-8 dan Matius pasal yang ke-9. Ya, kita tahu di dalam Matius pasal yang ke-5 dan ke-7 itu bicara tentang Yesus yang mengajar di bukit, dan banyak sekali pengajaran yang penuh, yang baik sekali untuk mengajar orang untuk hidup standar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, hidup yang sungguh-sungguh bermoral, beretika yang sangat baik. Dan itu semua gereja-gereja semua ajarkan sampai hari ini, dan mendapat porsi yang cukup besar karena mereka tahu itu hal yang baik untuk kita hidup sesuai dengan standar moral yang tinggi. Istilahnya membangun karakter yang baik. Dari anak-anak, dari sekolah minggu, sampai dewasa mereka diajarkan seperti Yesus, ajaran Yesus di khotbah di bukit. Ya, tapi sebenarnya pengajaran Yesus tidak berhenti pada khotbah di bukit. Setelah di khotbah di bukit, dia turun di pasal yang ke-8, Yesus mulai melayani orang-orang. Nah, disinilah kita lihat bahwa ada dua bagian dalam porsi kehidupan Yesus, yaitu dia mengajar kepada orang-orang, dia mendidik orang-orang, dia memberitakan kerajaan Allah, supaya orang bisa tak percaya bahwa dia itu dari sorga, dia adalah utusan Tuhan, dia adalah Allah sendiri. Tapi dia turun juga ke bumi sebagai orang yang mengasihi orang lain, sebagai orang yang peduli akan orang lain. Dia menyembuhkan orang sakit dengan satu maksud, yaitu supaya mereka tahu ini adalah tanda-tanda kerajaan Allah. Tanda-tanda kerajaan Allah yaitu mereka dapat mengusir setan, mereka dapat menyembuhkan orang-orang sakit, dan hal yang Yesus lakukan ini membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Jadi pasal 8 dan ke-9 itu sisi yang lain dari bagian kehidupan Yesus, bahwa dia adalah anak Allah, dia mempertunjukkan kuasanya, cerita demi cerita dia mempertunjukkan kuasanya supaya orang percaya bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Jadi sampai hari ini juga di zaman sekarang abad ke-20 harusnya kita lakukan hal yang sama. Kita mengambil bagian di dalam pengajaran firman, apa yang baik yang diajarkan, tapi kita juga tidak melupakan bagian ini, yaitu Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang sakit, orang yang membutuhkan pelepasan daripada dia, orang yang membutuhkan kesembuhan daripada dia. Dan firman Tuhan mengatakan dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan di dalam amanat agung, padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Anak dan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah segala sesuatu yang aku ajarkan. Ajarkanlah segala sesuatu yang ajarkan, termasuk di dalamnya adalah pengajaran tentang Yesus yang menyembuhkan orang, Yesus yang memulihkan orang, Yesus yang mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan, Yesus yang berkuasa atas alam, Yesus yang berkuasa daripada kuasa-kuasa manapun di surga dan di bumi. Dan hari ini masih berlaku, dan murid-murid meneruskannya itu, karena Yesus memilih 12 murid, Yesus melatih mereka, Yesus membimbing mereka, mencontoh mereka bagaimana hidup yang benar, hidup sesuai standar Tuhan, dan hidup juga penuh kuasa. Mereka diberikan tenaga, mereka diberikan kuasa
karena mereka diutus ya berdua-berdua selama dalam proses pelatihan. Dan akhirnya Yesus juga bukan cuma 12 murid, ada 70 murid yang lain yang Yesus latih pergi dari tempat ke tempat sama seperti Yesus lakukan. Kita tahu di dalam Matius 4 ayat 23 dikatakan Yesus berkeliling ya. Ya Matius 4 ayat 23 kalau kita lihat di firman Tuhan, dikatakan Yesus mulai pelayanan di Galilea dan dia mengajar share-nya dikatakan Yesus kelihatan di sini Yesus berkeliling di seluruh Galilea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Ini adalah ringkasan kegiatan Yesus. Itu dia berkeliling di seluruh Galilea, mulai dari pelayanan di Galilea, dan dia mengajar di rumah ibadat, dia memberitakan Injil, dan bagian yang ini dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kalau hari ini Yesus ada di Indonesia, dia akan berkeliling di setiap rumah ibadat, setiap gereja, setiap tempat, di setiap provinsi, di setiap daerah, dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa Indonesia. Harusnya seperti itu. Sama seperti pada masa dia hidup, waktu dia melayani di daerah Israel. Dan waktu dia mulai di Galilea, di ayat 24 dikatakan, berita tentang dia tersebar di sekitarnya. Bukan cuma di Israel, di seluruh Syria. Dan akhirnya orang-orang mulai datang pada dia. Orang-orang yang ingin mencari pengajaran daripada dia, tapi sebagian besar orang-orang yang datang adalah orang yang membutuhkan jamahan dia, kesembuhan daripada dia. Semua orang yang buruk keadaannya dikatakan, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayat, dan yang lumpuh. Kita bisa tambahkan list-list ini. Ya, yang stroke, yang kanker, yang kena penyakit gula. Dan apakah Yesus menyembuhkan? Firman Tuhan mengatakan, Yesus menyembuhkan mereka. Yesus selalu mau menyembuhkan. Itu pertanyaan yang menjadi pergumulan setiap orang. Baik orang yang belum percaya dan orang yang sudah percaya. Kalau kita lihat pertama kali yang ada dalam Matius 8, ayat yang pertama, itu pertanyaan yang datang dari seorang yang sakit kusta. Sakit kusta datang pada Yesus dan dia bertanya. Dia sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini, dia bertemu Yesus sesudah Yesus turun dari bukit setelah Yesus mengajar. Kan dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi orang kusta ini bukan salah satu kemungkinan besar, bukan salah satu dari orang yang ada di bukit yang mendengar pengajarannya. Dia hanya melihat orang-orang percaya atau orang-orang kagum dan mencari Yesus. Dan dia merasa bahwa Yesus pasti adalah orang yang luar biasa. Kalau sampai begitu banyak orang datang dan mencari Yesus. Dan kemungkinan juga dia sudah mendengar bagaimana Yesus dapat menyembuhkan orang. Tapi dia meragukan apakah Yesus mau menyembuhkan dia karena dia menderita penyakit kusta. Dan
pada masa itu, dan mungkin juga sampai sekarang, pandangan terhadap orang kusta adalah ini orang yang sudah sangat terkutuk. Sehingga orang tidak mau mendekat pada orang yang sakit kusta. Dan dia punya masalah sosial juga. Tidak pernah ada orang yang menjamah dia atau berdekatan. Dan menurut berbagai tafsiran, orang yang penyakit kusta itu kalau berjalan dia harus bicara kotor, najis. Dan dia harus menutupi mukanya dengan kain supaya orang tidak bisa mendekat pada dia. Karena dia adalah orang yang terkutuk. Tapi permulaan cerita tentang penyembuhan Yesus dimulai dengan orang kusta ini. Untuk menunjukkan bahwa inilah orang-orang yang semacam ini yang mewakili orang-orang yang ada di seluruh dunia dari zaman dulu sampai saat ini. Bahwa Yesus peduli dengan orang-orang yang terbuang, dianggap sampah, dianggap sudah sangat berdosa, sakit-sakitan, dan kelihatan jelek sekali mukanya. Karena orang kusta itu ada banyak bilur-bilur yang mungkin sudah parah, yang kelihatan tidak enak. Dia datang pada Yesus dan dia bertanya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau Tuhan sering kedengaran menyembuhkan orang, apakah saat ini Tuhan Yesus ini mau menyembuhkan saya? Itu dalam pergumulan dia. Makanya dia bertanya, jika Tuhan mau. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Yesus tidak bicara apa-apa dulu, dia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Sebelum Yesus bicara, mengulurkan tangan dan menjamah saja, ini satu hal yang sudah positif, sangat positif di mata orang yang sakit kusta itu. Sama seperti kita datang untuk melihat orang yang sendiri, orang yang susah, kita mengulurkan tangan, kita peduli dengan dia, tanpa melakukan sesuatu itu sudah ada kesembuhan batin, kesembuhan jiwa yang selama ini dia rindukan. Dia berpikir, apakah saya lebih baik mati saja karena tidak ada orang-orang yang menyentuh saya. Jadi Yesus mengulurkan tangannya dan dikatakan menjamah orang itu. Dan Yesus menjawab keraguan-raguan hatinya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi tahir itu artinya bersih. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Yesus bilang, aku mau. Ini menunjukkan Yesus yang mau menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, Yesus memerintah. Yesus perintahkan dengan kuasanya. Bukan Yesus memohon lagi, minta Bapa lakukan. Yesus perintahkan, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau bersih. Jadilah engkau sembuh. Dan seketika itu juga penyakit itu dengar otoritas dari Anak Allah yang sangat berkuasa. Dan kemudian dia sembuh daripada kustanya. Ini satu pemulihan batin dan pemulihan jasmani. Yesus berkata, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini pada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Karena ada dalam hukum Musa, hukum Taurat, kalau misalnya orang yang bersih dari penyakit kusta, dia kembali ke imam, kemudian dia mengatakan, saya sudah sembuh, kemudian dan menunjukkan bukti, dan kemudian dia akan dipulihkan haknya. Orang akan imamnya itu akan bilang, kamu sudah sembuh, dan orang-orang tahu dia sudah sembuh, dia sudah tidak lagi dijauhi, dia diterima sebagai orang yang normal lagi, dia diterima sebagai orang yang sebagai masyarakat biasa, dia bisa bekerja lagi dan sebagainya. Ini menunjukkan Tuhan tuh bahkan memulihkan keadaannya, bukan cuma sembuh, Tuhan pulihkan 100%. Dia menjadi warga negara yang sama, kelas 1, bukan warga negara yang terbuang. Penyakitnya sudah disempurnakan. Inilah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus sekali lagi sampai hari ini mau melakukan hal yang sama buat semua orang yang pada saat ini mungkin sedang bergumul di dalam berbagai penyakit. Dan mereka bertanya-tanya, apakah Tuhan Allah mau menyembuhkan saya?
Saya mungkin sudah berdosa, saya melakukan dosa ini, saya melakukan banyak pelanggaran, saya tidak layak lagi, itu makanya saya dihukum. Tidak, Tuhan itu datang untuk pertama mengampuni segala dosa kita. Dan juga Tuhan juga mau memulihkan segala sakit penyakit kita. Kalau kita datang berseru pada Dia, ini ini penyakit orang suka sakit kusta ini menyembah Dia. Menyembah itu merupakan satu sikap merendahkan hati dan memohon. Tuhan, jika Tuhan mau. Banyak orang datang tidak percaya bahkan dan tidak memohon, tidak minta kepada Tuhan. Dia lebih percaya pada berbagai jenis-jenis pengobatan. Dan orang sakit kusta ini tahu, saya harus memohon, saya harus menyembah Dia. Cerita selanjutnya kalau kita lihat, hal saya tidak akan jelaskan karena sudah dalam beberapa hari sebelumnya kita lihat sama seperti perwira itu yang membawa anaknya, dia juga sama, dia memohon. Di ayat kelima, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kalau tadi kita lihat seorang kusta yang memohon kesembuhan, ya kita pikir dia orang yang mungkin kelas rendah atau orang yang susah. Tapi ini perwira, punya jabatan, perwira Romawi, dan pada saat itu pejabat. Tapi dia datang dan memohon lagi. Ini permohonan untuk datang pada Yesus, selalu Yesus dengar. Dan dia tidak memohon kesembuhan dia sendiri. Dia memohon kesembuhan hambanya. Dan dia dijawab oleh Tuhan. Dan di situ kita lihat juga Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Kalau yang pertama dan yang kedua adalah kesembuhan mungkin orang yang belum percaya dan akhirnya mereka percaya. Tapi ini adalah ibu mertua Petrus yang boleh dikatakan ya sudah mengenal Yesus. Kemungkinan juga sudah percaya kepada Yesus. Apakah orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak bisa sakit? Bisa sakit. Semua berpotensi sakit. Nah, bagaimana kalau misalnya sakit? Ya Petrus mungkin kasih tahu kepada Yesus, ibu mertua saya sakit. Dan Yesus datang, ya Yesus datang ke rumahnya. Kemudian Yesus memegang perempuan itu dan melenyapkan demamnya. Dan di versi yang lain bukan cuma pegang, Yesus menghardik demam. Yesus menengking, mengusir roh yang membuat sakit. Walaupun itu kelihatannya cuma sakit demam. Penyakit itu kita harus hadapi lebih kasar lagi zaman ini. Jangan cuma memohon, jangan cuma meminta Tuhan sembuhkan, kita katakan dengan otoritas Tuhan demi nama Yesus, sembuh, keluar penyakit, kita usir penyakit. Dan akhirnya di dalam rumah ini terjadilah kebangunan rohani karena Yesus menyembuhkan mertuanya. Banyak sekali orang yang kerasukan setan datang dan orang-orang yang sakit dibawa kepada rumahnya mertua Petrus, dan dengan kuasa daripada Tuhan Yesus orang-orang ini disembuhkan. Yesus tidak banyak berkata-kata, di firman Tuhan dikatakan sepatah kata saja, sama seperti yang diminta oleh perwira itu. Katakan sepatah kata. Yesus cuma bicara sembuh, sembuh, dan roh-roh yang membuat sakit dan orang-orang sakit itu sembuh. Dan ini ditulis di Matius 8 ayat 17. Inilah penggenapan firman di Nabi Yesaya pasal yang ke-53. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan sudah lakukan ini di kayu salib, yaitu Dia menanggung segala dosa kita dan juga menanggung penyakit kita. Kuasa Tuhan ditunjukkan, kita sudah lihat kemarin, kuasa Tuhan ditunjukkan dengan meredakan badai juga. Jangan takut dengan badai. Tuhan itu berkuasa atas penyakit, akan setan, dan juga kepada badai. Dan di bagian terakhir kita lihat juga bagaimana Tuhan dikonfrontasikan dengan roh-roh yang banyak, roh setan yang banyak di daerah Gadara. Ada 2 orang yang dikatakan sangat berbahaya, tidak ada seorang pun yang berani. Tapi waktu mereka melihat Yesus, roh-rohnya itu mengenal Yesus dan mengatakan, "Kau anak Allah."
kau menyiksa kami. Dan Yesus tidak banyak bicara, mereka sendiri yang kaget. Cuma satu kata ya Yesus katakan di sini, pergilah, go. Dan iblis-iblis itu lari dan orang itu sembuh. Nah, kita lihat di Matius yang 8 ini kita sambung dengan Matius yang ke-9. Matius yang ke-9, Yesus menyembuhkan siapa? Yang pertama, ya, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh yang dibawa oleh keempat temannya dengan membobol loteng karena tidak ada tempat. Tapi di sini menarik, dalam bagian ini Yesus menunjukkan kuasanya yang lebih dahsyat lagi, bukan cuma sekedar alam, bukan sekedar badai, bukan cuma sekedar penyakit. Yesus menunjukkan dosa bisa diampuni. Yesus melihat orang itu datang kepada Yesus dan Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Percayalah hai anakku." Ini kata-kata yang indah gitu. Yesus bicara kepada orang lumpuh. Sekali lagi orang lumpuh mungkin dia merasa tertolak, dia merasa tidak berarti, dia merasa dia berdosa, maka dia sudah jadi dalam keadaan yang susah seperti ini. Tapi Yesus mengatakan hai anakku. Kata hai anakku juga kata-kata yang sangat menyejukkan. Yesus memperlakukan dia sebagai seorang anak. Dan Yesus mengatakan percayalah, dosamu sudah diampuni. Dan ini sudah menenangkan hatinya. Tapi orang-orang ahli Taurat sudah mulai berkata, dalam hati, dikatakan dalam firman Tuhan, ahli Taurat berbicara dalam hatinya. Ia menghujat Allah. Firman Tuhan ini juga menunjukkan bahwa Yesus bisa melihat hati orang-orang. Bisa menembus pikiran orang-orang. Karena dia adalah Allah. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu bagaimana orang meremehkan. Orang berbicara hal yang tidak baik. Dan Yesus bilang, dikatakan di ayat 4, Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal yang jahat? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun. Maka banyak orang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ya, di sini Tuhan menunjukkan betapa mudahnya dia dapat menyembuhkan orang yang lumpuh cuma dengan perintah, bangunlah, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Tapi itu dia mengatakan ini supaya orang tahu hanya dia sanggup melakukan ini sama seperti kekuatan yang hanya Allah dapat lakukan. Karena orang yang menyembuhkan orang yang lumpuh yang sudah tidak mungkin diobati, itu kalau bukan karena kuasa Tuhan itu tidak mungkin. Dan dia mau menunjukkan bahwa dialah anak manusia, anak Allah. Dan sebagai Allah sendiri, dia sanggup mengampuni dosa. Ini menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, kita lompat ke bagian berikut yang kita belum bahas, di ayat yang Matius 9 ayat 18. Sebelum ayat 18, Yesus menyembuhkan orang tadi, ada cerita tentang Yesus mulai mengajar tentang berpuasa, dan Yesus juga memanggil murid. Dua bagian ini sebenarnya ada kaitan dengan di dalam penyembuhan Yesus, dalam kegiatan menyembuhkan Yesus selalu mengajar hal-hal, ya. Yesus mengajar banyak hal, dan di dalam proses dia menyembuhkan orang, dia juga menarik murid-murid. Di sini dia menarik siapa? Matius. Ya, Matius sendiri penulis itu adalah pemungut cukai. Matius menulis kisah ini waktu dia di situ dia dipanggil oleh Tuhan sebagai murid. Jadi ini benar-benar saksi yang benar sebagai penulis dan orang yang ada di situ. Dan Yesus melanjutkan satu kegiatan, dikatakan di sini di ayat 18, waktu dia mengajar, di tengah-tengah dia melakukan mujizat, dia mengajar, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka. Artinya sementara dia mengajar, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal." Nah, baru saja meninggal itu di dalam pengertian aslinya ini lebih tepat
dia tuh sekarat ya, dia tuh sekarat, dia itu sudah hampir mati. Tapi boleh dikatakan dia itu sudah tidak punya harapan. Dalam pemikiran dia, kalau dia datang kepada Yesus dan dia kehilangan waktu saja, anak itu sudah tidak ada harapan. Jadi seperti dia sangat kritis lah. Kalau tidak ada sesuatu yang dari Tuhan yang menjamah dia, dia tidak mungkin sembuh lagi. Itu boleh dikatakan ya. Makanya dia datang dan dia berkata, anakku tuh sudah mati. Nah, pada saat dia berbicara ini, kemungkinan dia belum mati, tapi dia sudah melihat itu anak saya sudah tidak punya harapan. Tapi datanglah. Tapi dia masih punya, waktu dia datang pada Yesus, dia bilang, tapi datanglah, tetapi datanglah, dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Jadi di tengah-tengah pengharapan dia yang boleh dikatakan dia sudah tidak mungkin dapat memiliki anak yang sembuh, dia masih punya harapan, dia datang pada Yesus. Tapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya. Meletakkan tangan, itu kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia sudah kemungkinan besar. Dia sudah sering melihat bagaimana Yesus menumpangkan tangan pada orang sakit. Menumpangkan tangan orang sakit kusta. Menumpangkan tangan kepada mertua. Dan dia sembuh. Nah, ini adalah satu bukti memang kalau Yesus menjamah orang, itu ada tenaga. Ada tenaga yang keluar dari badannya dia. Tenaga itu sama seperti seorang wanita yang menjamah dia ya. Nanti kita lihat di sini. Letakkanlah tanganmu atasnya maka ia akan hidup. Dia punya pengharapan. Sekali lagi dia menyembah Yesus sungguh-sungguh. Ke orang punya anak ya, dan anak itu sangat sakit, dia pasti akan datang pada Tuhan. Tuhan tolong anakku, Tuhan jamah anakku, Tuhan aku percaya, Tuhanlah tidak ada yang mustahil bagi engkau. Aku percaya Tuhan anakku yang sedang sekarat, yang dikatakan tidak bisa sembuh dapat sembuh. Nah ini marilah sebuah orang yang memiliki anak, semua orang yang punya saudara dan rindu dia itu dijamah, datang pada Yesus dengan satu kerinduan dan penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang hidup. Dan Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Jadi selalu Yesus berespon akan keinginan orang. Kalau orang itu mencari Yesus, kalau orang itu ingin dijamah oleh Yesus, Yesus akan datang. Tapi kalau orang tidak mau, Yesus tidak akan mau ya. Banyak cara kenapa orang tidak sembuh. Salah satu alasan mereka tidak percaya pada Yesus. Yesus datang ke Nazaret, waktu itu ada cerita juga yang lain, tapi Yesus tidak banyak melakukan mujizat kecuali Yesus menumpangkan tangan beberapa orang yang mau. Orang yang tidak mau, orang yang menolak dia, ya tidak dapat apa-apa. Nah di tengah-tengah perjalanan Yesus untuk datang kepada si Yairus itu, kita tahu namanya Yairus, kepala rumah ibadat. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, menjamah ujung jubahnya. Nah, perempuan ini, ya kita tahu cerita orang yang sakit pendarahan pada zaman dulu, itu adalah orang yang juga dianggap najis, orang yang dianggap kotor, orang yang dianggap tidak baik untuk berbicara tentang penyakitnya. Jadi dia datang sebenarnya dengan diam-diam. Dia datang semua diam-diam. Dalam versi yang lain dia katakan dia sudah menghabiskan seluruh uangnya karena sakit. Ya, dia sudah ke tabib kemanapun uangnya sudah banyak habis. Tapi dia sekarang sedikit memiliki harapan, sedikit memiliki terang cahaya. Karena dia mendengar Yesus ada di kota dia. Yesus yang menyembuhkan ada. Dan di tengah-tengah orang banyak, dia bertekad dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ini satu iman yang baik, yang luar biasa ya. Asal saya bersentuhan dengan Yesus saja, saya dapat sembuh. Dan dia menyentuh jubah. Dia bukan dari depan. Dia bukan dari depan yang bilang, Yesus tolong. Dia dari belakang. Nah, di sini Yesus berpaling. Artinya Yesus apa? Berhenti. Yesus berpaling. Yesus memandang dia. Serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Ini selalu kata-kata Yesus.
menolong orang yang merasa dijauhi, tertolak dengan anak. Kata anak kata yang baik sekali kan. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi kata selamat, iman. Yesus melihat iman, maka sembuhlah saat itu. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi perempuan ini menarik kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus dengan menyentuh. Ada orang yang dijamah oleh Yesus, itu istilahnya mendorong ya, push ya. Yesus menjamah, tapi ada orang juga yang menarik. Ya, bisa dua-duanya. Kita datang pada Yesus, kita mencari Yesus, dan Yesus juga datang dan menjamah. Nah, cerita ini kita tahu di versi yang lain membuat Yesus menghabiskan cukup banyak waktu dengan wanita itu dan membuat dia terlambat datang ke rumahnya si pemimpin ibadat itu, rumah ibadat itu Yairus, dan akibatnya wanita itu, anak gadisnya itu meninggal. Jadi waktu orang-orang itu lihat Yesus sedang datang, orang itu bilang, tidak usah menyusahkan guru karena anakmu sudah meninggal. Dan firman Tuhan ini sepertinya agak shock ya bagi Yairus. Kenapa Tuhan ini bisa terlambat? Kenapa Tuhan ini peduli orang lain? Kenapa Tuhan ini mengurus si wanita ini sehingga saya terlambat mendapat pertolongan? Tapi Yesus tahu, Yesus tidak pernah tergesa-gesa ya. Dia tenang dan Yesus mengatakan, tenanglah ya, jangan khawatir, jangan takut, percayalah. Ya, percayalah. Dan Yesus bahkan mengatakan, dia hanya tidur ya. Nah, itu sampai ini cerita di Matius lebih pendek, tapi cukuplah kita lihat. Ketika Yesus tiba di rumah pada ibadat itu dan melihat peniup seruling dan banyak orang ribut, ya karena orang itu sudah mati. Berkatalah ia, pergilah karena anak itu tidak mati, tapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia karena mereka pikir ini konyol ya. Orang mati dibilang tidur. Kemudian kan orang-orang ini nggak percaya pada dia. Makanya orang-orang itu diusir. Orang banyak itu diusir. Lebih orang-orang yang menangis itu diusir. Tuhan bilang, udah pergi saja. Yesus masuk dan memegang tangan itu, lalu bangkitlah anak itu. Ini kuasa kesembuhan yang memperlengkapi kuasa Yesus yang dari pasal yang ke-8. Sekarang di pasal yang ke-9 ini, Yesus menunjukkan kedahsyatan dia, sama seperti dia pernah membangkitkan Lazarus. Orang mati pun dapat dibangkitkan oleh Yesus. Ini menjadi pengharapan kita bahwa dia berkuasa atas kematian. Dia berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Orang mati dapat dibangkitkan. Dia dapat membawa kita di dalam kebangkitan dalam kehidupan yang kekal. Kuasa dia atas segala sakit, penyakit, dan atas kematian. Dan tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, kita sedikit kita habisin saja di pasal yang 9 karena ini menarik. Nah, jadi kita kalau baca pasal 8 ke pasal 9 ini ada sambungan, ada cerita kayak cerita-cerita film gitu, ada episode. Jadi bagus tuh baca sekalian. Tapi karena waktu kita mungkin tidak bisa sekaligus ya. Tapi kita coba lihat. Nah, sepertinya cerita ini klimaksnya ke kebangkitan orang mati ya, udah selesai. Tapi ada cerita yang lain. Jadi Yesus tidak berhenti dengan klimaks orang mati. Bukan itu saja. Yesus berjalan selalu melakukan kesembuhan di mana-mana. Ketika Yesus menurunkan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Mereka berseru-berseru sepertinya mengganggu Yesus gitu. Jadi murid-murid merasa terganggu, tapi Yesus tidak masalah ya. Kemudian Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, mereka itu ikuti terus. Kemudian orang itu bilang pada Yesus, datang pada Yesus untuk minta kesembuhan. Dan akhirnya Yesus bertanya.
Nah, pertanyaan ini menarik. Pertanyaan tentang apakah mereka percaya. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Karena dia tahu itu Yesus selalu menuntut iman. Jangan biarkan pikiran kita, pikiran apapun yang meragukan akan kuasa Tuhan. Orang-orang ini buta. Tidak dikatakan mereka buta seberapa lama, tapi mereka buta yang mereka tahu ini satu kondisi yang tidak baik ya, yang sudah cukup lama. Dan di sini Yesus melakukan penjamahan, dia menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi memang ini satu contoh yang bagus untuk kita yang dalam pelayanan kesembuhan, untuk mendoakan orang atau melayani orang sakit, untuk menjamah pada bagian yang paling sakit dan membiarkan kuasa kesembuhan itu mengalir. Yesus menjamah mata mereka dan juga Yesus berbicara. Yesus tidak berdoa bilang Tuhan Bapa Sorgawi sembuhkan. Yesus memerintah. Sekali lagi seperti tadi, jadilah takhir. Jadilah padamu menurut imanmu. Tapi ini merespon terhadap iman daripada orang-orang itu. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Dan Yesus tidak mencari popularitas dalam hal ini, tapi supaya pelayanannya bisa fokus, tidak terganggu dengan orang-orang yang mengikuti dia. Tapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, ada satu cerita terakhir lagi tentang penyembuhan, yaitu orang yang tidak bisa mendengar. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah pada seorang bisu yang kerasukan setan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada koneksi antara kuasa kegelapan, kuasa iblis yang menyebabkan orang sakit. Tidak semua orang sakit itu disebabkan oleh roh penyakit, tapi ada cukup banyak di daerah-daerah tertentu karena mungkin ada transaksi dengan dukun-dukun, transaksi dengan kegelapan, atau ada serangan-serangan iblis, dia bisa kena penyakit. Dan di sini adalah orang bisu yang kerasukan setan. Dan firman Tuhan mengatakan di ayat 33, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Ada aja orang yang melihat mujizat tapi tidak percaya. Memang banyak orang yang percaya, tapi ada model-model Farisi inilah. Mereka punya kepentingan lain. Mereka tidak mau disaingi oleh Yesus. Mereka protes aja. Nah, jangan kita jadi seperti orang Farisi ya, yang merasa itu taktik-taktik aja. Ini bukan yang benar ya. Tidak tahu firman Tuhan. Terakhir di pasal yang ke-15 ini bagus sekali untuk mengklarifikasi bahkan menguatkan apa yang Yesus lakukan yang dikatakan dari awal dari Matius 4 ayat 23 yang Yesus dari Galilea berkeliling dari kota untuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Dikatakan di ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi bukan cuma Galilea. Jadi ada banyak orang bilang, oh Yesus hanya melayani untuk orang kumpulan orang-orang Yahudi. Dia tidak untuk orang-orang. Tidak, Yesus itu mengasihi semua orang, suku, kaum, dan bahasa dimanapun. Ini tidak bicara tentang agama. Waktu zaman itu belum ada agama. Belum ada agama-agama di dunia. Yesus tidak datang membawa agama sebenarnya. Dia datang untuk semua orang. Dia adalah Mesias untuk semua orang, semua pemeluk agama. Dia adalah keselamatan seluruh bangsa. Jadi dia berkeliling sebuah kota dan desa supaya setiap orang, siapapun mereka, bisa mengenal dia dan percaya pada dia. Yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil ke kerajaan sorga.
Kalau tadi dibilang kerajaan Allah, ini kerajaan sorga, itu dua kata yang sama. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Coba pertanyaan saya, berapa banyak penyakit yang dapat disembuhkan oleh Yesus? Jenis penyakit apa yang dapat disembuhkan oleh Yesus? Firman Tuhan mengatakan melenyapkan segala penyakit. Segala itu berarti semuanya, semua penyakit. Dan juga bukan cuma jenis penyakit, tapi juga kelemahan, berbagai kelemahan di tubuh, kelemahan jiwa, itu dapat disembuhkan oleh Yesus. Ada orang yang masalah kejiwaan, Tuhan juga dapat sembuhkan segala kelemahan. Tapi Yesus melihat begini, melihat banyak orang itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Waktu Yesus melayani, seperti semutlah orang-orang datang. Dan akhirnya Yesus merasakan, dia sendiri. Ya, dia punya murid-murid, tapi murid juga cuma 12 pada zaman itu. Jadi ada banyak orang yang mungkin tidak dijamah atau tidak dapat dengan tempat yang terbatas, dengan waktu yang terbatas. Ada banyak orang yang terabaikan. Kalau saya perhatikan dalam KKR kesembuhan yang besar, tidak semua orang yang sempat dilayani. Tidak semua orang bisa maju ke depan. Waktu acara selesai, ada begitu banyak antrian orang-orang yang tidak sempat dilayani. Sebenarnya cukup sedih. Tapi karena itu persoalannya adalah orang yang hanya mengandalkan orang yang berdiri di depan sebagai pengkhotbah yang luar biasa. Harusnya tidak demikian. Harusnya kita semua itu adalah orang-orang yang dipakai sebagai saksi Kristus. Karena Yesus ingin seperti itu. Bukan satu orang saja yang melayani, tapi semua orang. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Itulah yang saya dan semua orang Kristen yang tahu kebenaran firman Tuhan mengerti bahwa Tuhan datang, Tuhan juga ingin memuridkan orang. Sampai detik ini Tuhan ingin memuridkan, melipat gandakan murid-muridnya yang tahu kebenaran Tuhan untuk melayani orang-orang dari berbagai tempat. Ya, dalam situasi seperti saat ini, berapa banyak orang yang sedang sakit saat ini. Ya, orang yang kena COVID-19, orang yang sedang menderita di rumah sakit sudah penuh, dan ada orang terisolasi di rumah, ada orang yang tanpa jamaah, tanpa pelayanan. Dan Yesus membutuhkan kita semua, Yesus membutuhkan setiap orang. Kalau misalnya saudara-saudara dengar video ini atau live di dalam YouTube atau Facebook dan membaca firman Tuhan, baca ulang sekali lagi, Tuhan merindukan untuk tuaian yang besar, artinya orang-orang yang lelah, orang-orang yang terlantar, yang perlu dijamah hari ini. Mari kita bangkitkan diri kita, kobarkan semangat untuk melayani orang-orang. Dan Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mau memakai kita menjadi saluran daripada kasih Dia, saluran daripada kuasa Dia untuk bergerak dalam kuasa-kuasa kesembuhan. Karena pengajaran ini bukan pengajaran 2000 tahun yang lalu yang sudah berhenti. Pengajaran ini adalah pengajaran yang masih sama, masih tetap, ya. Ya, kita mengerti firman Tuhan ini hari ini, ya. Kita mengerti firman Tuhan yang di mana Tuhan rindu untuk membangun kita semua, membangkit kita semua. Tuhan rindu dari setiap bangsa, suku, dan bahasa lahir murid-murid yang takut akan Allah dan percaya akan kuasa kesembuhan. Bukan cuma percaya akan pengajaran, tapi percaya akan kuasa-kuasa kesembuhan. Amin. Kita akan lanjutkan besok, dan hari ini kita ambil waktu untuk berdoa. Kalau ada orang-orang yang saat ini sedang sakit, yang mungkin di dalam kesendirian, kalau dia dalam sendirian dan dia sedang bergumul di dalam penyakitnya, ikutilah teladan daripada apa yang kita bacakan di dalam firman Tuhan.
teladan dari orang kusta yang datang pada Yesus, tersungkur dan memohon pada Yesus. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat sembuhkan saya. Dan Tuhan mau katakan, saya mau. Kalau kita juga dalam kesendirian kita mau bilang, saya asalku jamah jubah Yesus. Percayalah, penyakit apapun ya, walaupun orang bilang, dokter bilang ini sudah tidak bisa sembuh, datanglah seperti wanita itu yang menjamah jubah Yesus. Asalku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Jamah secara spiritual saat ini dengan doa, dengan permohonan, mohon pada Tuhan, minta pada Tuhan. Dan atau dalam keadaan saudara membawa orang lain seperti perwira ini yang membawa hambanya, atau si Yairus yang membawa anaknya. Tuhan, datang Tuhan, jamah anak saya, datang jamah pelayan saya, jamah orang tua saya, jamah keluarga saya, jamah saudara saya yang ada di rumah sakit. Saya percaya Tuhan, dan Tuhan katakan percaya saja, ya. Percaya, jangan khawatir, percaya saja, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini mari kita datang dengan iman kepada Tuhan dan percaya Tuhan Yesus tetap hidup. Tuhan Yesus mendengar doa dan menjawab doa kita. Dan kalau saudara mau melayani orang, percayalah bahwa otoritas Tuhan ada. Untuk orang-orang yang percaya yang ada di rumah sakit, yang sedang melayani, yang bisa menjamah, bisa memegang orang-orang. Waktu Yesus menjamah orang, dia tahu kuasa itu mengalir dari tempat maha tinggi ke yang rendah. Dia tidak percaya akan kuasa yang dari orang yang sakit akan datang. Kita tidak usah khawatir kalau kita menjamah orang sakit, karena kuasa dari tempat yang maha tinggi akan turun dan menjamah orang yang sakit, ya. Jadi kita percayakan kuasa kesembuhan yang mengalir waktu kita bertindak, karena ini perintah Tuhan. Matius 8 ayat 17 mengatakan apa? Ya, Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa dan pelanggar kita. Seperti ada firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Mari kita ambil waktu untuk membawa orang-orang atau bawakan diri kita sendiri. Kalau kita sakit, percayalah Tuhan Yesus sembuhkan. Ya, dalam nama, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Engkau, untuk kuasa Engkau, jika kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Apa yang kita baca di dalam Matius 8 dan Matius 9 itu masih berlaku sampai hari ini, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan itu sudah bangkit dan dia ada, dia beserta dengan kita. Saat ini dia peduli dengan orang yang membutuhkan, yang percaya pada dia. Saat ini kami bawa segala sakit penyakit yang ada pada orang-orang yang di sekitar kita. Kami naikkan mereka di dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, jamahan pada orang-orang. Apakah penyakit COVID atau kena virus atau bakteri atau apapun sedang di dalam perawatan saat ini, kami tolak semuanya di dalam nama Yesus, akan kuasa Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Bapak untuk kasih Engkau. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hidup, dan biarlah hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau, kami berjalan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Ya, Mami dapat dengar jelas, Papi?